dalam kekuasaan, ya Bapak Ibu ya. Tapi yang nomor dua ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, ya. Wakil Presiden Pak Gibran, Mas Gibran adalah anak dari Presiden yang udah sampai saat ini, sampai bulan 10 nanti, sampai serah terima sama Pak Wali Kota, ya. Sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, ya, masih Wali Kota, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Suryanta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi selagi politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, Anda nggak ada dalil dosa. Kalau ada dalil dosa, kita mundur. Itu aja, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itulah komitmen yang harus kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ya, itu yang paling penting. Makanya kami harapkan Bapak Ibu terlepas ya, terlepas apapun Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua cabang ini hadir hampir 80% dari cabang ya. 80% dari cabang yang hadirkan 7 orang yang memang betul-betul steril, dalam arti steril ya, punya komitmen tegak lurus sama kita ya. Bapak Ibu, kita gini ya, dinas pendidikan itu Baik. dalam satu keluarga ya Bapak ya, harus kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Kita sampaikan tadi, calon presiden itu nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu nomor 2. Bapak Wali Kota kita itu Bapak Wiapit Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Hula-hula. Ya. Kadis Pendidikan Kota Medan itu adik kandung dari Wali Kota Medan Bapak Ibu. Itulah Bapak. Mamanya. Ya. Dari mamanya. Ya. Ya. Jadi ini ada hubungan keluarga yang sangat erat ya. Dan ada apakah kami memang sekretaris PGRI, jadi dalam kaitan itu ada rapat persiapan untuk rekrutmen PPK kita atau CPNS kita 2024. Cuma ada dialog-dialog kecil yang berkaitan sama kondisi seperti yang ada. Jadi di situ ada video yang salah satu merekam kawan, itu yang dibuat potongan-potongan. Artinya itu tidak seperti yang dibayangkan kawan-kawan bahwa khusus menceritakan tentang pilpres. Jadi di internal kita sudah kita buatkan pemeriksaan, malah di Pemko Medan melalui inspektorat semalam jam 4 sore, dan hari ini di Bawaslu sudah diproses. Mungkin nanti lebih detailnya inspektorat kami atau Bawaslu bisa menceritakan hasil pemeriksaan. Untuk lokasinya di mana Pak itu Pak? Lokasinya di sekretariat PGRI di, saya lupa jalan. Tobing Pak, Jalan Bintang. Iya. Pak, itu yang ngomong di depan itu memang sekretaris PGRI. Ya betul. Nah, yang pesertanya itu sendiri siapa Pak? Guru PNS atau bagaimana? Saya rasa detailnya saya belum dapat karena sebagian besar pasti anggota PGRI. Nah, detailnya kan pasti ada berapa orang, berapa puluh dan lain-lain ya. Karena itu acaranya sebenarnya bukan khusus itu. Hanya acara tadi rekrutmen untuk ke depan 2024 tadi. Cuma dalam dialog mungkin ada yang berbicara seperti itu. Artinya itu selesai kegiatan atau gimana Pak? Makanya bilang saya detailnya sampai detik per detik, jam per jam mungkin nanti dari Bawaslu atau dari inspektor kami. Tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan dia tidak spesifik untuk kegiatan yang disangkakan. Oke Pak, secara pribadi sudah ada komunikasi nggak sama beliau? Sudah. Terkait ini? Sudah. Apakah dia itu disuruh atau bagaimana Pak? Oh pasti tidak. Ini karena gini ya, kita aja ketika di warung kopi kan bisa saja. Oh mana ini. Jadi tidak tidak terpola lah. Hanya macam obrolan macam kita di ini ya, macam kita di warung-warung lah. Perekamnya sendiri itu Pak? Nah itu saya belum paham karena kan bisa saja salah satu rekaman. Jadi kalaulah memang itu tadi dibuat seperti itu, pasti tidak seperti itu.
Ini karena tidak sengaja. Jadi status jabatan dia di dinas pendidikan bagaimana Pak? Oh, nanti itu soal jabatan saya kan hanya kepala dinas. Mungkin dari sisi pemeriksaan kita ada pimpinan dari Pak Wali. Pak Wali lah nanti pimpinan tertinggi kita yang menganalisa jabatan beliau. Pak, itu kan ada 7 orang ya, kan ada narasi bahwa untuk setiap cabang itu menghadirkan 7 orang yang loyalitas dan tegak lurus untuk mendukung 02. Itu gimana sih penjelasan dari Kadis semalam? Nah, sampai sedetik itu saya tidak mendengar itu. Nah, karena video itu pun sebenarnya terpotong. Nah, jadi secara keseluruhan itu nanti ada tim pemeriksa yang lebih detail. Karena saya sudah bertanya sama beliau menyatakan itu hanya potongan kecil dan tidak semuanya itu masuk, malah kegiatan besarnya ialah untuk merekrutkan CPNS atau PPK 2024. Oke. Pak Wali. Kabit SMP, saya sudah sampaikan kemarin untuk dipanggil inspektorat secara di kami akan kita panggil. Saya sudah sampaikan kemarin itu ada video tersebut. Kemudian saya perintahkan untuk ditindaklanjuti. Inspektorat sudah, saya belum tahu hari ini sudah dipanggil belum ya? Belum Pak ya? Sudah ya? Saya rasa hari ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Kota Medan. Betul. Pak, itu memang benar terjadi di Medan, Pak? Apanya? Video itu? Ya untuk lokasi makanya kan masih kita periksa. Yang pasti saya sudah sampaikan ke sudah ya? Pak Kadis sudah ya? Ini Pak sudah dipanggil inspektor Bawaslu. Hari ini juga sudah ke Bawaslu. Ini Pak Kadisnya Bawaslu juga sudah ini, dan pasti saya sampaikan untuk semua ASN, saya sampaikan untuk ke paslon netral. Selebihnya sudah saya sampaikan juga bagaimana ASN kita dalam pilpres, pileg ini harus netral. Selebihnya saya sampaikan ini tanggung jawab kami, tanggung jawab saya sebagai wali kota kepada seluruh ASN yang ada di Kota Medan. Pak, itu artinya tindakan pribadi, memang tindakan pribadi atau gimana Pak? Atau ada yang mengarahkan? Apanya? Yang di video itu Pak, yang Saya dilakukan? sampaikan kalau kami dari pemerintah Kota Medan sepakat untuk ke paslon netral, kita ke paslon netral, ASN netral, dan itu sudah sampaikan, dan selebihnya saya sampaikan kalau ada hal-hal seperti itu ini menjadi tanggung jawab pimpinannya, dan dalam hal ini juga saya bertanggung jawab. Sorry, terkait dengan apakah ada sanksi terhadap Kadis tersebut? Ya, sanksi pasti kalau dari internal kami pasti nanti hasil pemeriksaan inspektorat. Selama ini juga seluruh ASN ya, teman-teman juga bisa lihat seluruh ASN ada yang melanggar segala macam. Saya nggak pernah mengambil tindakan yang kasarnya semena-mena, tapi hasil dari inspektorat kecuali memang korupsi dan segala yang terbukti, nah itu bisa kita ambil tindakan langsung. Tapi untuk hal seperti ini perlu didalami, jadi inspektorat akan melakukan hasil pemeriksaan. Ini kan lapor kita bagaimana Pak? Ketika Adi melakukan laporan sama Pak Wali ke Bawaslu Sumut. Tentang apa itu? Terkait foto Bapak? Baliho saya copotin semua yang nggak ada aturan yang jelas. Enggak Pak ya? Terkait Tanggapan foto kita, Bapak Pak, sama sama Pak Prabowo ya? yang di Foto Bapak poster-poster sama itu Pak Pak. Prabowo. Tahun lalu. Enggak tahu ya, tahun lalu 2003 Pak. Itu laporan 2020 memang Pak Prabowo sudah jadi capres. Pokoknya ada yang foto Bapak. Iya, foto saya dengan saya belum lihat yang detail ya, tapi kalau tahun lalu, foto tahun lalu, memang tahun lalu Pak Prabowo sudah jadi capres. Pertanyaan saya, kalau saya ya tahun lalu mungkin pasang foto sama Pak Prabowo sebagai Menhan, saya sebagai wali kota, kan gitu. Ya. Joget di TikTok Pak, terkait joget di TikTok. Joget di TikTok Pak. Yang 2 jari itu Pak, joget di TikTok. Yang sama Bu Kahiyang. Kenapa itu? Yang itu ada beberapa netizen yang mempertanyakan itu hal yang lumrah atau gimana Pak? Gimana pendapatnya? Yang lumrah. Nggak ngerti saya maksudnya Apa itu gimana? nggak melanggar Pak? Gitu Pak. Saya niat untuk saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, jabatan saya ini nggak kayak yang di sebelah saya, mereka pensiunnya ada mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun. Jabatan saya cuman
5 tahun kalau tapi dari 2021 tahun ini saya selesai. Dan jabatan ini teman-teman juga tahu semua jabatan politis. Tugas saya sebagai wali kota Medan saya jalankan. Saya rasa saya jalankan. Dan tentunya saya ada hak politik juga. Dan untuk di joget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Nah, itu kampanye. Memang untuk kebutuhan video kampanye Pak ya? Ya, untuk kebutuhan video kampanye. Medan Zoo Pak, pengembangan Medan Zoo gimana Pak? Ini saya sudah sampaikan tentang hewan-hewannya, bukan saya bilang ini kita prioritaskan hewan-hewannya. Hari ini juga ada pertemuannya rahasia sama siapa. Hewannya pasti kita rawat. Memang ini ya, saya bukan membela diri. Pelajari sama-sama. Harimau itu umur lifetime-nya berapa tahun, yang ada di Medan Zoo berapa tahun. Memang pasti ada kurang-kurang dalam perawatan kami pasti. Nanti coba, saya bukan membela diri, pasti nanti pecinta satwa akan bicara juga dengan apa respon saya seperti ini. Tapi sama-sama kita buka data berapa lifetime harimau dan berapa umur harimau yang ada di Medan Zoo hari ini. Dibilang karena umur pasti ada bagiannya, dibilang karena perawatan pasti ada bagiannya, dibilang karena perawatan yang karena manajemen pasti ada bagiannya. Jadi saya nggak bilang 100% karena umur, 100% karena manajemen, 100% karena karena pola pemberian makannya. Nah ini semua punya andil di situ. Pak Sandi karena itu andil yang bisa kami ambil hari ini akan kami coba, mudah-mudahan beberapa hari ke depan. Fokus kita hari ini tadi jadi disampaikan oleh tim dokter satwanya. Yang perlu dilakukan hari ini adalah pemberian makan dan pola makannya. Obat-obatan nanti akan Ada rencana dititipkan nggak Pak satwanya ke swasta gitu? Gini, kalau dititipkan kan harus dipindahkan. Kita lihat kondisinya juga. Kondisinya apakah dipindahkan, nanti perjalanannya ini hewannya seperti apa, satwa seperti apa. Nanti jangan setelah dipindahkan dalam perjalanan malah meninggal, mati. Nah ini nanti ya lebih bagus yang mau merawat yang kita datangkan, bukan yang sakitnya kita pindahkan, karena memang kondisinya ya kondisinya yang dari kebun binatangnya kan yang paling dekat di sini kebun binatang juga jaraknya agak jauh ya, paling dekat dari Medan Zoo gitu. Pak Sandi udah nyarikan investor Pak, udah ada komunikasi Pak. Investor. Pak Wali Pak Sandi udah nyarikan investor Pak, sudah ada komunikasi dengan Menparekraf Pak. Makanya saya bilang ada pertemuan rahasia hari ini. Pak, terkait sekolah gratis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.